Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Pedoman Salat yang disusun oleh Profesor Dr. Tengku Muhammad Asbi As-Siddiqi. Bismillahirrahmanirrahim. Peranan khusyuk, ikhlas, takut dan hadir hati dalam salat. Satu, pengertian khusyuk. Sesudah kita mengetahui jiwa salat adalah ikhlas dan khusyuk, bahwa mendirikan salat adalah mewujudkan jiwa salat dan hakikatnya dalam gerakan lahir, maka wajib bagi kita mewujudkan khusyuk yang menjadi jiwa salat. Sebagaimana kita wajib melaksanakan bentuk gerakan salat dengan sebaik-baiknya. Kedudukan khusyuk dan ikhlas dalam salat adalah seperti kedudukan ruh atau jiwa dalam satu tubuh. Kita perlu mengatakan pengertian khusyuk, ikhlas, takut dan hadir hati yang menjadi ruh salat dan menjadi sebab pokok diterimanya salat seseorang. Ulama berbeda pendapat dalam mengartikan kata khusyuk. Sebagian ulama mengatakan khusyuk ialah memejamkan mata atau penglihatan dan merendahkan suara. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, khusyuk ialah tidak berpaling ke kanan dan ke kiri dalam salat. Amru bin Dinar mengatakan, khusyuk ialah tenang dan berperilaku bagus. Ibnu Sirin mengatakan, khusyuk ialah tidak mengalihkan pandangan dari tempat sujud. Ibnu Jubair mengatakan khusyuk ialah tetap memusatkan perhatian kepada salat hingga tidak mengetahui orang yang berada di sebelah kanan dan kiri. Atta mengatakan khusyuk ialah tidak mempermainkan tangan, tidak memegang-megang anggota badan dalam salat. Dengan mengumpulkan mana-mana tersebut, maka pengertian khusyuk adalah amalan badan seperti tenang, amalan hati sama dengan takut. Menurut pentahqiqan, khusyuk adalah amalan hati, keadaan kelakuan yang mempengaruhi jiwa, tampak pada anggota tubuh seperti tenang dan menundukkan diri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau khasa'a qalbu hadzal rajuli la khasa'at jawarihuh." Seandainya hati orang ini khusyuk, tentu khusyuk juga semua anggota tubuhnya. Hadis riwayat Al-Hakim, At-Tirmizi dan Abu Hurairah. Al-Jami'us Shaghir 208. Tegasnya khusyuk adalah al-ikhbatu wa tatamunul qalbi wal jawarihi lillahi ta'ala. Tunduk dan tawaduk serta hati tenang dan semua anggota tubuh karena Allah Subhanahu wa taala. Dua, pengertian ikhlas. Abdul Qasim Abdul Karim Al-Qusairi dalam risalahnya Al-Ikhlasu ifradul haqqa subhanahu wa ta'ala fit ta'ati bil qasd. Ikhlas adalah menentukan taat ibadah untuk Tuhan yang hak saja, membulatkan tujuan dalam beribadah kepadanya saja. Maksud ikhlas adalah mengerjakan ibadah semata-mata karena hendak mendekatkan diri kepada Allah semesta alam, bukan karena melahirkan taat di hadapan umum, bukan karena mengharap pula puja dan sanjung, sayang dan perhatian rakyat. Ikhlas adalah membersihkan amal dalam beribadah dari perhatian umum. Ali ad-Daqaq, al-ikhlasu tawaqqa an mulahazatil khalq was-sadaqu tanaqqa an mutawa'atin nafs. Ikhlas ialah memelihara ibadah dari perhatian manusia. Benar adalah bersih hati dan mengikuti hawa nafsu. Benar adalah bersih hati dari mengikuti hawa nafsu. Orang mukhlis ialah orang yang tidak ria dalam mengerjakan ibadah. Dengan perkataan lain dapat kita katakan al-ikhlasu antas tawiya af'alul ibadi fi zahiri wal batin. Ikhlas ialah perbuatan kita yang lahir sama dengan yang diniatkan oleh batin kita. Tiga, pengertian berlaku benar dalam beribadah. Berlaku benar dalam beribadah menurut Al-Qusairi merupakan tiang amalan, bahkan sendi beribadah. Maksud benar karena Allah dalam beribadah ialah sama antara yang terlihat secara lahir dengan apa yang dikandung batin. Lahir karena Allah Subhanahu wa taala, batin juga karena Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang benar beribadah karena Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang tidak memperdulikan berkurangnya pandang manusia kepadanya untuk kebersihan jiwanya dan tidak suka memperlihatkan usahanya kepada manusia dan tidak benci kepada orang yang mencecatnya. Karena apabila ia benci kepada orang-orang yang mengecam kesalahannya, berarti ia ingin senantiasa dipuji-puji. Orang yang benar beribadah karena Allah Subhanahu wa taala terus-menerus mengutamakan ibadah. Hakikat niat yang dimaksud di hadis adalah segala amalan adalah menurut niat, yakni segala amalan menurut keikhlasan dan maksud orang yang mengerjakannya, yaitu menurut motivasi yang menggerakkan seseorang untuk mengerjakan amalan-amalan tersebut. Apakah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar karenanya. 4. Pengertian takut kepada Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat ialah mengaku sungguh-sungguh terhadap kekuasaan, kekuatan dan iradah Allah. 5. Pengertian hadir hati. Hadir hati dalam salat ialah memusatkan seluruh pikiran kepada salat yang dikerjakan, tidak berpaling kepada yang selainnya. 6. Dalil-dalil tentang khusyuk, ikhlas, takut dan hadir hati adalah jiwa salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, segala mereka yang telah beriman tenang dan tetap jiwanya dengan menyebut nama Allah, ketahuilah olehmu bahwa dengan menyebut mengenang Allah lah tenang segala hati. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Sesungguhnya mereka yang beriman dan mengerjakan segala amal yang soleh dan berkhusyuk kepada Tuhan, mereka itu adalah orang yang mempunyai surga, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Hud ayat 23. Dan segala mereka yang telah mengerjakan apa yang mereka kerjakan sedang hati-hati mereka dalam ketakutan, takut akan ditolak amalannya, bahwasanya mereka akan kembali kepada Tuhan dan akan dihisab. Maksudnya orang mukmin selalu merasa takut ditolak amalannya. Rasa takut ini menjauhkan hati bertambah khusyuk dan yakin. Itulah mereka yang bersegera melaksanakan kebajikan-kebajikan dan merekalah yang mendahului mengerjakannya. Quran surah Al-Mu'minun ayat 60 dan 61. Apakah belum datang masanya kepada segala mereka yang beriman, kekhusyukan jiwa-jiwa mereka untuk menyebut Allah dan kepada kebenaran yang telah diturunkan? Jangan kiranya mereka berlaku seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum mereka. Maka sudah lama masa berjalan, hati mereka menjadi kesat dan kebanyakan mereka berlaku fasik. Quran surat Al-Hadid ayat 16. Peliharalah benar-benar segala solatmu dan solat usta yang paling baik, dan berdirilah tegak untuk Allah dalam keadaan tetap khusyuk kepadanya. Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Segala mereka yang apabila disebut nama Allah, ketakutanlah hati-hati mereka, dan segala mereka yang sabar atas bencana-bencana yang menimpa mereka, dan segala mereka yang mendirikan solat dan membelanjakan sebagian harta yang telah kami rezekikan. Quran surah Al-Hajj ayat 35. Sungguh telah memperoleh kemenangan segala orang yang mukmin, yaitu orang-orang yang berlaku khusyuk di dalam salatnya. Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sabda Nabi SAW, inna salata tamaskunu wa tawadu'. Inna salata tamaskunu wa tawadu'. Sesungguhnya salat adalah bersikap hajat dan rendah diri kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Al-Fadil bin Abbas, Sarah Iya 321. Qala Allah Ta'ala, inna taqabbalu salatu mimman tawada'a biha li'azamati wa lam yastatil ala khalqi wa lam yabit musirra ala maksiyati wa qata'an nahara fi dzikri wa rahimal miskina wa banas sabili wal armalata wa rahimal musab. Zalika nuruhu kanuris syamsi aklahu bi'izzati wa astahfizuhu malaikati aj'alu lahu fiz zulumati nuran wa fil jahalati hilman wa masuluhu fi khalqi kamasalil firdausi fil jannah. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, aku hanya menerima salat dari orang yang bertawaduk kepada kebesaranku dan tidak berlaku curang kepada makhlukku, dan tidak kekal mengerjakan kejahatan mendurhakai aku, dan menghabiskan hari dengan menyebutku, dan merahmati orang miskin, ibnu sabil dan janda, dan merahmati orang yang tertimpa bencana. Orang yang demikian itu cahayanya semisal cahaya matahari. Aku memeliharanya dengan kebesaranku dan aku perintahkan malaikatku menjaganya. Aku jadikan baginya cahaya dalam gelap, ketenangan dalam menghadapi ketakutan,
Perumpamaan dari antara makhlukku adalah sebagai Firdaus dalam surga. Hadis riwayat Al-Bazar dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Miftahul Katabah 133, At-Targhib 1314. Ini adalah salah satu dari hadis qudsi. Innal abda la yusallas salata wa ma kutiba lahu illa nisfuha, illa sulusaha, illa rub'uha, illa khumsuha, hatta balagha usraha, wa innama yuktabu lahu min salatihi ma aqala minha. Bahwasanya seorang hamba itu sungguh mengerjakan salat padahal tidak tertulis baginya, melainkan separuh salat, melainkan sepertiganya, melainkan seperempatnya, melainkan seperlimanya, hingga sampai sepersepuluhnya. Hanya saja dicatat untuk seorang dari salatnya sekedar yang ada ia pahamkan daripadanya. Hadis riwayat Ahmad Abu Daud dari Ammar bin Yasir, Syarah Ihya 3:116. Man sallas sholawati liwaqtiha wa asbagha laha wudu'aha wa atamma laha qiyamaha wa khusu'aha wa ruku'aha wa sujudaha kharajat wa hiya bayda'um musfiratun taqul hafizaqallahu kama hafiztani. Wa man shallaha li ghairi waqtiha wa lam yusbigh lahu wudu'aha wa lam yuqim lahu khusu'aha wala ruku'aha wala sujudaha kharajat wa hiya sauda'u muslimatun taqul dayya'aka Allahu kama dayya'tani hatta idza kanat haitsu sya'at luffat kama yulaffu saubul khaliqa summa duriba biha wajhu. Barang siapa mengerjakan salat di waktu-waktunya dan menyempurnakan wuduknya, menyempurnakan berdirinya, khusyuknya, rukuknya, sujudnya, keluarlah salat, terbanglah salat itu putih berseri-seri seraya menyeru, mudah-mudahan Allah memelihara engkau sebagaimana engkau telah memelihara aku. Dan barang siapa mengerjakan salat di bukan waktunya dan tidak menyempurnakan wuduknya, tidak menegakkan khusyuknya, tidak melaksanakan rukuknya, tidak melaksanakan sujudnya dengan sempurna, keluarlah salat itu hitam gelap seraya berkata, mudah-mudahan Allah menyanyiakan engkau sebagaimana engkau telah menyanyiakan aku. Sehingga apabila telah sampai salat itu ke tempat yang ia kehendaki, salat itu dilipat sebagai dilipat kain buruk, kemudian kelak di hari kiamat dipukulkan salat itu ke mukanya. Hadis riwayat At-Tabrani dari Anas bin Malik, Miftahul Katabah 131. La yanzurullahu ila salati la yuhdirur rajulu fiha qalbahu ma'a badani. Allah tidak melihat salat yang pelakunya yang salat tidak menghadirkan hati dan tubuhnya di dalam salatnya. Lafaz ini dibawakan oleh Al-Ghazali dalam Ihya 3:23 menurut riwayat Muhammad bin Nasir dari Utsman bin Abi Dihras berbunyi, la yuqbalullahu min 'abdin amalan hatta yashhada qalbuhu ma'a badani. Allah tidak menerima suatu amal dari seorang hamba sehingga hati si hamba tersebut hadir bersama tubuhnya. Laisa lil 'abdi min salatihi illa ma aqala minha. Tidak diperoleh seorang hamba dari salatnya melainkan sekedar apa yang ia pahami. Syarah Ihya 2:112. Dalil-dalil tersebut Al-Quran dan As-Sunnah menyatakan bahwa khusyuk adalah jiwa dari inti salat. Salat yang dilakukan dengan tidak khusyuk tidak ada nilainya dan diumpamakan seperti badan yang tidak berjiwa. Tidak ada nilai salat yang dilakukan dengan tidak khusyuk karena Allah telah mengaitkan orang mukmin dengan khusyuk di dalam salatnya. Walaupun dalam pandang kita orang yang salatnya khusyuk adalah sudah salat, pada hakikatnya tidak atau belum salat. Ayat-ayat yang di atas juga menegaskan bahwa orang-orang mukmin merasa takut kepada Allah dalam melaksanakan amal. Yang takut tidak diterima amal yang dikerjakan karena kurang sempurnanya. Perasaan takut tersebut adalah tanda khusyuk dan menyebabkan khusyuk. Sesungguhnya Allah telah mengaitkan kemenangan orang yang salat dengan khusyuk. Apabila tidak ada khusyuk, ini saya tidak diperoleh kemenangan. 7. Khusyuk dan hadir hati adalah syarat sah salat. Mewujudkan khusyuk dalam salat adalah wajib karena khusyuk adalah syarat sah salat, bukan suatu hal yang disunatkan saja seperti yang dikatakan sebagian orang. Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan untuk sahnya salat disyaratkan khusyuk dan hadir hati. Banyak dalil yang menunjuk hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman
Dirikanlah solat untuk mengingatku. Quran Surat Toha ayat 14. Munculnya perintah Allah ini mewajibkan khusyuk karena lalai berlawanan dengan teringat. Orang yang lalai di sepanjang solatnya tentulah tidak dapat dipandang bahwa ia mendirikan solat untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, janganlah engkau menjadi salah seorang dari orang-orang yang lalai. Quran Surah Al-A'raf ayat 204. Firman Allah tersebut mencegah kita untuk lalai dalam solat. Zahir mencegah tersebut sangat jelas dan berimplikasi haram. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Quran Surah An-Nisa ayat 43. Firman Allah tersebut menerangkan bahwa orang yang sedang mabuk dilarang solat karena mereka tidak mengetahui apa yang diucapkan. Tidak mengetahui apa yang diucapkan terdapat juga pada orang yang lalai, yang ingatannya hatinya penuh dengan berbagai persoalan kehidupan sehari-hari atau pekerjaan. Abu Darda menerangkan bahwa Nabi SAW bersabda, awwala syai'in yurfa'u min hazil ummatil khusu'u hatta la yara fiha khasya'. Yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah khusyuk hingga orang kau tidak melihat lagi seorang yang khusyuk. Hadis riwayat At-Tabrani. Nabi SAW bersabda, innamas salatu tamas kunu wa tawadu'. Sesungguhnya salat adalah menenangkan hati dan merendahkan diri. Syarah Yahya 23:12. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa salat ialah yang dilakukan dengan rasa butuh kepada Allah, tawadu', tadarru', ta'awun dan tanazum. Kam min qa'imin hazzuhu min salati ta'abu wan nasab. Berapa banyak orang yang salat malam, keuntungan yang diperoleh dari salatnya hanya rasa payah dan letih. Hadis Ibnu Majah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Syarah Yahya 3:112. Malam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkari lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang salatnya tidak mampu mencegah dari fahsya dan mungkar, maka tidak bertambah baginya selain jauh dari Allah. Hadis riwayat Ali Ibnu Ma'bad dari Al-Hasan, Syarah Iya 212. Salat orang yang lalai dan jauh dari kekhusyukan tidak dapat mencegah dari fahsya dan mungkar. Sesungguhnya orang-orang yang salat adalah orang yang sedang bermunajat dengan Tuhannya. Apabila kita berbicara dengan Tuhan, sedang hati dan ingatan kita menerawang kemana-mana, tidak termasuk bermunajat, ulama salaf menetapkan tentang hal tersebut. As-Sauri mengatakan, man lam yakhsha fasadat salatuh. Barang siapa tidak khusyuk dalam solatnya, maka rusak solatnya. Syarah Yahya 2:115. Hasan Bisri mengatakan, kullu salatil la yahduru fiha qalbu fahuwa ila uqubati asra'. Tiap-tiap salat yang tidak hadir hati di dalamnya, maka dia akan lebih cepat mendapat siksa. Syarah Yahya 115. Abdul Wahid bin Zaid mengatakan, ajma'al ulama'u ala annahu laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. Telah berijma' sepakat para ulama bahwa seorang hamba tidak memperoleh dari salatnya melainkan sekadar apa yang ia pahami. Syarah Iya 115. Setiap orang hendaknya berupaya menghasilkan khusyuk dan hadir dalam salat. Apabila kita tidak dapat menghasilkan khusyuk seluruhnya, maka hendaklah kita berupaya khusyuk walaupun sedikit. Penetapan Imam Ghazali inilah yang dipandang kuat dan benar oleh Abdul Aziz Al-Kulli bila mengatakan masalah wajib khusyuk dalam salat tidak patut diperselisihkan. Tidak patut ada yang mengatakan khusyuk tidaklah wajib karena salat yang tidak khusyuk tidak ada nilainya. Allah mengaitkan kemenangan para musolli kepada khusyuk karena itulah wajib kita insafi. 8 cara-cara menghasilkan khusyuk, hadir hati serta takut kepada Allah. A. Menghasilkan khusyuk. Untuk menghasilkan khusyuk, seorang hendaklah melakukan beberapa hal. Pertama, menganggap berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dengan Allah lah orang yang salat tersebut bermunajat. Kedua, memahami makna bacaan salat, Al-Fatihah, surat dan memperhatikan maknanya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk memahami makna Al-Qur'an dengan firman-Nya. Maka apakah mereka tidak memahamkan Al-Qur'an atau hati-hati mereka yang terkunci? Quran Surat Muhammad ayat 24. Ketiga, memahami zikir-zikir yang dibaca, yakni memperhatikan makna, kandungan dan maksudnya. Ulama-ulama mengatakan untuk memperoleh pahala zikir kita wajib mengetahui maknanya. Walaupun dengan cara mengetahui tasbih dan tahmid itu adalah untuk mentakzimkan Allah, mengakui kesuciannya dan untuk memujinya. Imam Ghazali dalam Arba'in mengatakan, hendaknya kamu membaca Allahu Akbar dengan mengingat sungguhnya tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita membaca wajjahtu wajhiyah dengan perasaan bahwa kita benar-benar menghadapkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selainnya.
Hendaknya kita membaca alhamdulillah dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua nikmat-nikmatnya. Hendaknya kita juga membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan perasaan bahwa kamu sangat lemah dan semua urusan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Hendaknya di setiap kita membaca zikir kita ingat maknanya. Ketahuilah bahwa semua yang membimbangkan kamu dari memahami makna qiraat, apa yang kita baca dipandang was-was. Keempat, memanjangkan rukuk dan sujud. Muhammad Al-Bakri mengatakan, inna mimma yurisul khusu'a italatar ruku'i was sujud. Sesungguhnya di antara pekerjaan yang menghasilkan khusyuk ialah memanjangkan rukuk dan sujud. Kelima, jangan mempermainkan anggota tubuh seperti memperbanyak gerakan tangan. Keenam, tetap memandang tempat sujud walaupun kondisi buta atau salat di sisi Ka'bah. Ketujuh, menjauhkan diri dari segala yang membimbangkan hati. Oleh karena itu, janganlah salat di atas tikar sejadah yang bergambar dan berukiran, dan janganlah salat dengan menahan dari buang air besar maupun air kecil. B. Menghadirkan hati dan takut kepada Allah. Jalan menghasilkan hadir hati dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan pertama, bulatkan tekad dan keinginan untuk salat. Kedua, penuhkan dada kita dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ingat benar-benar bahwa salat adalah jalan ke akhirat. Menghadirkan hati dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sangat mudah diperoleh. Muhammad Abduh mengatakan, pengakuan sebagian orang yang mengatakan sukar sekali menghadirkan hati dalam setiap salat adalah sangat ganjil dan sukar sekali menumbuhkan rasa takut kepada Allah dalam hati lantaran penuh rasa khawatir. Sebenarnya kesulitan yang mereka keluhkan adalah disebabkan lalai. Kepada mereka saya tunjukkan suatu tarikat upaya jika mereka pakai khusyuklah salatnya, yakni dapat menghadirkan hati dalam salat. Ketika kita menyebut sesuatu lafaz hendaklah berupaya untuk mengingat maknanya. Ketika membaca alhamdulillah hendaklah kita menghadirkan makna puji, karena segala puji rupa puji adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca Maliki Yaumiddin hendaklah mereka membayangkan hari pembalasan. Upaya-upaya tersebut hendaknya dilakukan sepanjang salat. Apabila seseorang tetap memahami makna dari lafaz-lafaz yang diucapkan, barulah berarti ia mendirikan salat. Sebaliknya jika tidak memperhatikan dengan zihin pemahamannya, maka makna lafaz-lafaz yang diucapkan tidak diterima pengakuannya bahwa ia telah mendirikan salat. 9. Khatir dan was-was dalam salat. Khatir yang diperhitungkan. Khatir adalah gurisan-gurisan hati dan was-was. Lintasan-lintasan hati adalah ada kalanya timbul dari dalam diri sendiri dan ada kalanya datang tanpa dikehendaki dengan tidak disengaja. Akan tetapi jika kita biarkan gurisan-gurisan tersebut mempengaruhi jiwa kita, maka dia akan menjadi suatu perbuatan yang dihisap dan diberi pembalasan, karena kita telah membiarkan gurisan-gurisan tersebut terus bergelimang. Sedangkan kita sanggup menolaknya dan melawannya. Baik khatir dan was-was tersebut muncul dari suatu kekuatan jiwa sendiri dari dalam, maupun terbitnya dari sesuatu yang tidak masuk ke dalam lingkungan kekuatan jiwa tersebut. Misalnya khatir yang terbit dari kekuatan jiwa sendiri, seseorang digerakkan oleh kekuatan yang ada pada dirinya, berbagai macam gurisan untuk membalas sakit hati terhadap orang yang didengkinya, serta menghilangkan nikmat yang ada pada orang yang didengkinya tersebut. Khatir semacam ini pasti dihisap, baik dia lahirkan ataupun disembunyikannya, kecuali jika ia berusaha menolak gurisan-gurisan tersebut. Misal khatir yang terbit dari sesuatu yang tidak masuk dalam lingkungan kekuatan jiwa. Seorang yang teringat akan penganiayaan yang telah menimpa dirinya, pikirannya terpengaruh memikirkan usaha menolak penganiayaan dan melepaskan diri. Terkadang ia lepaskan kekang lintasan tersebut hingga tergusirlah di hatinya merencanakan suatu upaya untuk menjerumuskan orang yang menganiayanya atau membalas aniaya tersebut dengan yang lebih buruk. Lintasan hati seperti ini dihisap dan dibuat perkiraan. Adapun lintasan-lintasan yang terlintas di hati dan didorongan nafsu yang tidak dimaksudkan benar-benar dan tidak menjadi keinginan yang tetap tidak akan dihisap. B. Khatir yang tidak diperhitungkan. Apabila seseorang kebetulan memandang seorang perempuan cantik, lalu terangsang syahwatnya, tidaklah terus dibuat perkiraan atasnya. Lantaran pandangan yang menggerakkan syahwat tersebut bukan dengan disengaja, bukan dengan ikhtiar. Sedangkan rangsangan syahwat suatu urusan tabiat yang tak diikhtiarkan. Apabila syahwatnya tersebut mengganggu jiwanya, tetapi ia tidak menguatkan kemauannya untuk mengikuti perempuan tersebut, ia tidak disiksa. Apabila ia berkehendak melaksanakan tuntutan syahwatnya, tapi ia takut kepada Allah, diberikan kepadanya satu pahala melawan syahwat. Sebaliknya, jika ia tidak meneruskan karena suatu ketakutan dunia ataupun karena hal-hal yang lain, barulah ia disiksa dan diperhitungkan lintasan-lintasan hatinya. Inilah pengertian firman Allah Subhanahu wa taala, jika kamu melahirkan apa yang ada dalam hatimu ataupun kamu menyembunyikannya, insya Allah menghisap kamu terhadap sikapmu itu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 284. Nabi SAW bersabda, "Idza taqal muslimani bisayfihima faqatala ahaduhuma sahibahu fal qatilu wal
maqtulu finnar. Qila ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibih. Apabila dua orang Islam bertemu dengan pedang-pedang mereka di tangan, lalu salah seorang membunuh temannya, maka orang yang membunuh dan orang yang dibunuh masuk dalam neraka. Salah seorang sahabat berkata, memang orang yang membunuh sudah patut ke neraka. Tetapi bagaimana dengan orang yang dibunuh? Bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya ia bermaksud hendak membunuh teman atau lawannya itu. Hadis riwayat Ahmad Al-Baihaqi dari Abu Musa Al-Jami'us Shaghir 121. Bisikan jiwa yang disiksa ialah bisikan yang dikuatkan dan berusaha melaksanakannya. Adapun lintasan-lintasan hati yang hilang-hilang timbul tidak dipraktekkan diwujudkan dengan lintasan-lintasan ittirariyah, lintasan yang terpaksa tidak diperbuat perkiraan dengan memperhatikan ulasan di atas. Dapat kita simpulkan bahwa sebagian ulama berpendapat tiap-tiap lintasan hati yang dibiarkan berkelima akan dihisap, dihitungkan walaupun tidak dilaksanakan. Menurut sebagian ulama lagi, jika tidak diwujudkan karena takut kepada Allah maka tidak dihukum. 10 waswas di dalam salat. Waswas. Apabila seorang hamba berdiri dalam solat, setan berusaha memperdayakannya, menjadikan waswas dan menggoreskan berbagai gurisan dalam hati orang yang sedang solat. Kadang-kadang setan mengingatkan manusia kepada sesuatu yang telah dilupakan di luar solat supaya hamba yang solat tersebut tidak dapat menghadapkan jiwanya kepada Allah. Karena ingatan telah menerawang ke sana kemari. Dengan demikian orang tersebut tidak mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala karena tidak dapat menghadirkan hatinya dalam solat. Orang yang tidak hadir hatinya maka ia akan merasa berat sekali dalam memanjangkan solatnya. Sesungguhnya semua yang membimbangkan kita dari memahami makna yang kita baca telah dianggap was-was. Mengetahui makna yang dibaca sangat penting karena makna yang dimaksudkan bukan semata-mata lafaz. Karena itu, setan membawa kita memikir berbagai macam pikiran yang jahat atau baik, supaya kita terhalang dari memahami makna yang kita baca. Juga termasuk dalam was-was yaitu memikirkan urusan dunia dan urusan akhirat, yakni memikirkan urusan-urusan yang dikehendaki dunia dan akhirat, yakni memiliki urusan-urusan yang dikehendaki agama tapi tidak berhubungan dengan solat, seperti memikirkan urusan tabligh besar untuk menyemarakkan syiar agama. B. Pembagian hati. Kondisi hati seseorang ada beberapa macam. Pertama, hati yang kosong dari iman dan kebajikan, hati yang gelap. Terhadap hati yang serupa ini setan tidak berusaha apa-apa lagi karena telah menjadi sarangnya. Kedua, hati yang mempunyai penerangan iman, tetapi ada pula pandanya gangguan syahwat. Dalam hati inilah setan memasukkan berbagai macam gurisan, dan dalam hati inilah terjadi peperangan antara iman dengan setan-setan tersebut. Ketiga, hati yang penuh iman, terang benderang, sedikit pun tidak ada kegelapan di dalamnya, hati tersebut tidak dapat didekati setan. C. Pengaruh was-was. Was-was tersebut jika sedikit tidaklah membatalkan solat, hanya mengurangi pahala. Adapun was-was yang banyak yang berlaku di sebagian solat, menurut penetapan Abu Abdullah bin Hamid dan Abu Hamid Al-Ghazali, mewajibkan kita mengulangi solat. Orang yang menginsafi benar-benar hakikat dan jiwa solat tentu mengambil penetapan Al-Ghazali ini dengan sepenuh kemauan. D. Penolong yang dapat menolak was-was. Penolong yang dapat menolong hati untuk menolak was-was adalah dua. Pertama, kekuatan penuntun hati. Kedua, kelemahan pembimbing was-was. Yang menguatkan penuntun hati ialah ijtihad untuk memahamkan makna yang dibaca dan yang dikerjakan, memahamkan arti surat-surat yang dibaca, zikir-zikir yang disebut dan doa-doa yang dimohonkan. Karena apabila lisan membaca, hati terus mengingatkan maknanya, tertutup rapatlah peluang bagi was-was tersebut. Supaya penuntun tersebut bertambah kuat, hendaknya diingat benar-benar ketika sholat bahwa kita sedang bermunajat dengan Allah SWT yang dapat melihat gerak-gerik kita, gerak-gerik anggota tubuh kita, dan yang dapat mendengar segala bentuk gurisan di sukma kita. Sesuatu yang dapat melemahkan penggerak was-was ialah bersungguh-sungguh dalam menangkis semua yang membimbangkan hati, seperti menangkis semua pikiran yang tidak-tidak. Sesungguhnya was-was mempengaruhi mereka yang berhadap kepada Allah, baik ketika dalam zikir maupun di luarnya. Karena itu seyogyanya kita harus terus-menerus berusaha menguatkan penuntun hati dan menghancurkan barisan penggerak was-was. Hendaknya setiap was-was datang dan setiap gurisan menjelma di hati kita, kita segera menolaknya dan menghancurkannya. Janganlah kita biarkan ia masuk dalam lubuk hati kita dan membawa kita melayang-layang di udara. 11 dalil yang menetapkan wajib mengetahui apa yang dibaca. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengerjakan solat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Quran Surah An-Nisa 43. Perkataan sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan berarti bahwa mengetahui, memahami apa yang dibaca oleh seseorang dalam solatnya, baik salawat maupun zikir, adalah wajib atau syarat sah solat. Arti mengetahui ialah memahami.
diberitakan oleh Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nasi'a ahadukum wa huwa yusalla fal yansarif fal yanam hatta ya'lama ma yaqul." Apabila kamu mengantuk padahal sedang sholat, hendaknya ia menghentikan sholatnya dan ia tidur hingga ia mengetahui apa yang diucapkannya. Abu Daud At-Tirmizi dari Aisyah, Tafsir Al-Manar 1:115. Ayat di atas demikian juga hadis ini menunjukkan bahwa mengetahui bahasa Arab bagi tiap muslim untuk memahami apa yang dibaca dalam sholatnya adalah wajib, sekurang-kurangnya menghafal makna ucapan-ucapan dan zikir-zikir sholat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.